Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wa ila jami'i ila musana hadza kitab Muhammad Nawawi Fadil والمؤمنين والمؤمنات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi al-asraril anwar bidaril amin. Wal maqalat baita wasadisatu wa isrun kang kaping 26 iku ngene Nabi sing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda sing Kanjeng Nabi iku ora Kanjeng Nabi. Dawe ngeten, inna Allah ta'ala yahtaju yawmal qiyamati bi arba'in anfusin ala arba'in nasin minan nas. Inna Allah ta'ala iku yahtaju gawe hujjah sapa Allah yawmal qiyamati ing dalam dina kiamat bi arba'in anfusin lawan papat pira-pira awa-awaan. Ayat sahih pira-pira awan. Ala badhe nasin ing alase papat pira-pira jenis minanna sing manungsa. Pada semoga hujjah sawa Allah al-azim kang agung. Ngal agniya ing alase pira-pira sugih. Hujjah bi Sulaiman bin Ibnu Daud lawan Nabi Sulaiman bin Daud. Alaihi maikum kau tetap mengatasi Sulaiman Daud. Assalamualaikum keselamatan. Kaayaku lawe oleh yang Daud sama Allah. Lalu maring agak niat. Lima kronopo. Taraktum ninggal sira kabeh. Al ibadah ing ibadah. Wa ing qalu. Walau mutal sapa agnia. Nanu masbulun. Nang tak kita masuk dalam kentung lagi kape. Bila amal kawan dia bondo, wapila melalui kawan kerajaan atau keraton. Kalau ada usaha Allah Taala lalu bareng agnia. Di ayam lagatin, mengotai di kerajaan atau keraton. Iwak baru luweh gede, luweh agung. Minum mamlagati Sulaiman ini bangsa yang kerajaan Nabi Sulaiman. Ayo malin tadi di bondo ipak saluwe akeh min mali dia saing bondo di Sulaiman. Wa halal Sulaiman itu mulanya tu minggal Sulaiman ahli ibadah. Allah hujjah. Nangis jawaban wong sing alasan ibadah ini. Terlibat apa Nabi Sulaiman itu? Yo raja yo wong sugih banget. Dia orang tinggalnya ibadah, tetap sholat ibadah Allah Ta'ala, tidak lalai, tidak ketemu harta bendanya, kalau kekuasaan kerajaan. Apa nek wong alasan nopo orang ibadah, wah kalau ketemu bondo ini, ketemu kekuasaan jabatan kerajaan ini. Dan Nabi Sulaiman itu rojo ya, sugih, tidak ada yang menanti itu pun masih tidak melihara ibadah. Jadi orang muda kaya nopo, harta kaya nopo, tidak akan mengalahkan Nabi Sulaiman kekayaan. Alasan ibadah mergo-bodo ini, saya oleh kuat, oleh kurang hebat apa.
kerajaan ini tidak ada yang mengandung kekayaan. Semuanya serba emas ya, caga emas, keraton emas, lantai emas ya. Kuwi aja enggak silau dan kekuasaan tidak ketemu dengan harta benda ini, tetap beribadah ta'ala. Wah, itu kan kayak hujah sama Allah Ta'ala. Allah abid saya piro-piro kaulo, kalau ya hamba saya. Yusuf ala Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tahu tadi hamba saya ya. Sistem nek wangun sumur nih kok dijual, jadi budak. Kayak aku lah kayak dosa Allah lah maring ngabid 5 krono apa. Tarap tum ning gasro kabeh ibadah. Waing kon malah muta sama ngabid nang tai kita mas bulan ketua kabeh. Hikmati sada tinang lawan ngladeni pira-pira Gusti kita. Kala dosa Allah Ta'ala maring ngabid ngabdi utai kauling sun Yusufu rupan Nabi Yusuf iku tata azizi Misra ing dalam bawane raja Mesir wa imro'ati lan bojo wadone Aziz wa hadza Yusuf iku lam yatur ninggal sawa Yusuf al-ibadah. Ketua dari pegawai karyawan ya saya orang saya ngap itu jadi hamba saya kok rami betul bobo sibuk melayani bosi, sibuk melayani atasane, yang kurang hebatkan Nabi Yusuf itu. Terus seorang hamba saya pernah dijadikan hamba saya di Raja Mesir. Hamba saya perempuannya Raja Mesir. Tapi dia tetap istiqomah dalam beribadah. Tidak ada alasan untuk berkhidmat dari rojone dari istrinya. Jadi tidak ada alasannya orang hidup itu untuk apa? Ninggalin ibadah karena apa? Karena perannya. Perannya jadi apa? Jadi raja, jadi presiden, gubernur, bupati, jabatan apapun tidak akan mengaruhi untuk ibadah. Ada benda-benda yang melimpah banyak. Tidak akan mengaruhi masa ibadah, tetap ibadah. Tidak ada alasan untuk tidak beribadah. Karena punya hujah yang kuat kekayaannya Sulaiman orang yang kaya dengan jabatan sebagai raja, orang yang jadi pejabat tidak ada alasan. Orang yang jadi karyawan sosial apapun ya tidak akan meninggalkan ibadah selama dia punya keimanan. Intinya itu iman. Soalnya Nabi Yusuf itu hamba saya tetap ibadah. Terus tidak alasan sibuk kerjaan, sibuk ya, gini-gini, sibuk gini-gini. Itu keromong, ngeles. Ngeles apa? Ya mereka malas ibadah. Wahta jualan kayak hujas. Sapa Allah Ta'ala ngalamar dengan sepira kang loro. Nabi Ayub alaihissalam ngalaikum kasih Nabi Ayub assalamualaikum. Kayak ayat kula kaya yang tak ngucap sapa Allah utawa dawuh sapa Allah Ta'ala. Lau maring mardo 5 krono apa. Taraktum ninggal sira kabeh alngi ibadah. Wa ing kono ngucap sapa mardo nang utai kita iku mardo pira-pira kang loro. Kala dawuh sapa Allah lau maring mardo loro-loro ngabdi utai kala ingsun Ayub purwan Ayub iku marido loro Ayub mantan lawan loro sadidan kang banget bahwa hal Ayub iku lagi ora ninggal Ayub alngi beribadah. Ini wajah Allah Ta'ala dengan wong sing ibadah gara-gara alasannya dikasih cobaan sakit, nggak bisa jalan, bersasola, sakit nggak bisa
napa niku bangun tak sholat. Padahal sakit itu luar biasa itu. Sing utuh berapa? Happy rolisane Pak. Sing utuh kabeh semuanya anggota tubuhnya sudah sampai apa? Ini kok di sepuro iblis itu rasa gatel-gatel dikeroki, kukuri tangan rasa pakai gula tuh kan go kereweng gendeng. Lama kelamaan daging habis, tulang-tulang. Itu apa? Enggak ngaruh lah ibadahnya, tapi ibadah mata. Nggak cerita ya, ini dicoba rakyat badan itu. Apanya kan dibakar rumahnya gitu. Ayo tetap ibadah. Isi setan ini, ayo pelo kamu kobong. Dia nggak keluar dari tempat ibadah, tapi ibadah tak. Belajar peternakannya ribuan ekor sapi, kambing, biarkan semua. Bakar iblis, tetap ibadah, nggak berhenti ibadah. Akhirnya anaknya keluarga dibakar juga, nggak ngaruh tetap ibadah. Sampai jengkel iblis, akhirnya apa? Itu yang hidungnya itu yang mendapat penyakit. Akhirnya terus wabih, jatuh ke wabih awal. Ini nggak lepas terus ibadah terus. Coba yang luar biasa oleh Nabi Ayub ini. Bahkan sampai diusir dari kampungnya. Dari penyakitnya itu, waduh tidur, jijik lihatnya, baunya, memang bayangnya, entah daging yang setia mendampingi istri yang bernama Siti Rohmah itu. Bucu ini kan lewat satu, lainnya istrinya tuh meninggalkan, tidak sedih ngurusin Nabi Ayub. Tapi yang setia satu ini Siti Rohmah. Allah beri keajaiban dari memberi mukjizat, akhirnya kalau sudah sembuh kembali taman lagi, malah kembali tamannya ketika belum sakit, itu gara-gara orang yang sabar dalam kasih cobaan musibah sakit sebesar apapun, jangan saya meninggalkan sholat. Masjidnya kenapa karena sholat, wah masuk angin, kenapa karena sholat, ikut juga kerungu istilah sholat. Sholat itu jangan sampai tinggalkan semampunya ya, mampu nero, turu yero, ulita, perlu yero runggu, ngati kerapat kalau duduk katero turun miring, kemudian kerapat dari turun rumah, salah, orang tinggalin sholat, separah pun sakitnya jangan sampai tinggalin sholat. Dan untuk diwan dia, tayang di depannya ada tembok itu. Di kasurnya nggak apa-apa, saya terus sholat. Jadi nggak ada alasan untuk meninggalkan kewajiban sholat atau ibadah. Contohnya Nabi Ayub. Nah, Nabi yang betul dicoba, sakit luar biasa. Ketika bendanya habis, istrinya sudah meninggalkan dia satu yang setia itu. Dan itu hujannya Allah bagi hamba-hamba yang lakukan gara-gara alasan loro berhubungan dengan sak gugune irenge Nabi Ayub. Wa tajulan kaya hujjah sapa Allah Ta'ala. Ngala fuqara yang segera fakir di Isa lawan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu fakir. Bahkan istri aja nggak punya. Sampai fakir. Yang ini gue kondisi tahu. Program ke ayat kuraya jauh so Allah maring fukara 5 krana apa taraktum ninggal sira kabeh alangi ibadah napa to ra gelem salat napa kula arep salat den gadah lambiran pandi sarung tamu ge saiki saya wong ramu ge kanthi klambi sarung kurang lambi sarung Pak ingkol, kalau kita sapa ukara, nanu tai kita iku mas guruna, kang ketunggal kabeh, kang den tunggal kabeh, bima sebagai lawan rekosone, pikir
Qala Allah lahu maring fuqara. Ngabdi utai kaula ingsun Isa rupane Nabi Isa. Iku afkaru luwe fikir. Iku afkaru man. Luwe fikir wong. Bila arti yang dalam bumi. Allah hadha Isa iku lam yamlik. Orang miliki sawa Isa. Saya alih suci. Nanti saya dunya. Walai semrono. Iku lau diri Isa. Apa baitun omah. Malah mau bondo. Walau zedon ra'ana buju wadon. Walau ada Isa iku lam yaturan hingga soal Isa almi ibadah ini. Ucapnya Allah hikmat itu. Bangsa yang pakai alasan fakiri. Awal dikucap Nabi Isa lah. Oh maheran duit. Harta enggak punya. Bayangin omaran duit Nabi. Duit. Omah duit. Bondo duit. Pajak nganggo fakir, sembako berebutan nganggo fakir, beras nganggo fakir ya, raskin nganggo fakir kabeh. Pada omah ya api itu beda motor, nganggo bapak fakir omah ya api, si nganggo fakir, pengen jatah sembako, jatah raskin, saat ini dorakur syukur ta'ala. Dan Nabi Isa peran di omah yang bukan duit, bodoh belasan duit, sampai bujuran duit, tetap ibadah itu. Jadi omah itu duit, kendaraan itu duit. Nah, saya minimal kendaraan duit, Honda itu jarang duit, beda Honda. Itu alasan bahwa orang sempat ibadah mulu, udah duit, nyambut gaya, pas sholat tadi. Baca jawab kan Nabi Isa yang penting awal ini di kondisi apapun, kondisi seberat apapun, kondisi pas sempitnya apapun harus bisa. Justru mas sebaliknya itu lebih taat kepada Ta'ala, lebih mendekat sama Ta'ala, dicoba sakit lebih dekat sama Ta'ala, dicoba dikasih cobaan yang berat ya, lebih mendekat sama Ta'ala. Bisa dengan lebih mendekat dengan Ta'ala, Allah memberi jalan keluar, memberi rahmah yang luar biasa dari semua. Itu hujah 4 tadi adalah untuk orang-orang yang kaya yang tidak mau beribadah dengan alasan harta bendanya. Nabi Sulaiman lebih kaya pun masih tidak pernah menjalankan sholatnya. Orang yang pejabat ya, tidak mau beribadah karena sibuk dengan jabatannya. Nabi seorang raja tak sholat. Orang yang seorang hamba atau karyawan sibuk dari pekerjaannya. Sekarang walaupun di pekerjaan yang apa, di komunitas Islam tempat kerja itu pasti ada nyaman musola, ada musola. Bahkan di rumah sakit Kristen musola juga ada. Apa? Negara yang sangat toleransi menghargai agama satu dengan yang lain. Jadi nggak ada alasan untuk tidak sholat tadi. Kenapa? Fasilitas sarana prasarana pasti ada di sana. Ada musolanya. Sekarang di mana-mana pasti ada musolanya. Ya, mungkin ada kasus 1-2 ya. Atas saya kadang nggak mengizinkan untuk beristirahat untuk sholat ada kasus. Ini sudah dilaporkan ya, sudah berhenti. Karena punya hak asasi dalam beragama itu harus dihormati. Waktu ibadah harus kasih waktu untuk bisa beribadah dan ketepatan waktu istirahat ya. Di negara kita insya Allah nggak ada satu nggak sholat. Di mana masih ada musola, sarana prasarana pasti ada musola itu ada. Di hotel bintang 5 misalnya, 4 awas ada musolanya. Ya, itu nggak ada alasan untuk alasan sibuk karena pekerjaan atau karena jabatan. Orang-orang yang kena sakit, lumpuh mana, tetap sholat itu semampunya.
semampunya. Oh, entah apa sakit stroke masih bisa bicara, tapi berat bicaranya, masih berat jalannya, ya semampunya. Nah, sampai ningali ke rumah sakit itu, ada orang yang sakit macam-macam nih kok. Ada yang sakit dalam, sakit luar, stroke, ada yang kecelakaan gitu. Itu pun masih parah sakitnya Nabi Ayub, masih parah sakit Nabi Ayub. Jadi belum ada apa-apanya. Itu Nabi Ayub masih tetap sholat, tetap ibadah, tiap meninggalkan. Dan demikian, kalau kita sudah punya pegangan artinya pokoknya kita yang kuat lah, dimanapun, kapanpun ya, kita ada waktu sholat, ya kita jangan melihat mau di kendaraan gitu, ya, di kereta api, di kendaraan, di bis, tetap sholat itu pakai waktu lah. Sampai rumah ya sholat lagi, atau pas di rest area berhenti langsung sholat, di terminal berhenti waktu yang sholat kan nggak ada alasan nggak sholat. Baru lewat hari Jumat ya, jangan banyak masjid sekarang. Bisa waktunya Jumatan ya berhenti sambil istirahat, buatan dulu. Masya Allah, sekarang negara kita di sepanjang jalan raya masjid itu banyak sekali. Dan tidak ada alasan tidak sholat, tidak ada alasan sampai pakai masjid. Ini masjid api-api, beda lagi masjidnya bagus-bagus ya. Di mana nggak ada masjid, maka apa? Kita usahakan tidak untuk merwahnya kewajiban ibadah, terutama masalah sholat. Awalu mayyukhadhu bil 'abdi yaumil qiyamah sholat. Pertama kali seorang hamba itu adalah sholatnya. Dikawal sholat ini saluhat sair amali, wa in fasadat sholatnya api, insya Allah bisa ngakral semua amal yang jadi baik semua. Kalau sholatnya nggak beres, ya nggak baik, ya amal-amal lainnya ikut dikata nggak baik. Maka pertama sholat diubahnya saya tuh mau diubahnya tenang, jangan sampai ada pikiran atau angan-angan untuk keremehan sholat, terawih. Harus kita nomor satu kan ibadah itu sholatnya. Dengan demikian insya Allah kita menjadi hamba Allah yang diangkat derajatnya, panditoto hidupnya, dalam keadaan jadi berkah keluarga, berkah rezekinya, kedamaian, ketentraman ya. Fitini wa amin amin ya rabbal alamin. Wa al-fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.